Halo, saya dengan Rudi di dalam acara Podcast 57 Inkubator Bisnis Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Perbincangan kita siang ini dengan Mas Febi. Yuk kita kenalan. Siang Mas Febi. Siang, Pak. Siang ini kita sudah ditemani oleh Mas Ahmad Febi. Ya, Ahmad Febi ini dia juga merupakan mahasiswa IBK 57, Prodi Manajemen. Kalau tidak salah sekarang saat ini semester 6. Betul, Pak. Kali ini kita akan mempunyai tema Copywriting is Marketing. Mas Febi ini sekelumit adalah beliau ini pernah menjadi beberapa narasumber untuk copywriting. Yang terakhir adalah di Bukalapak, ya Mas. Mantap nih, ya. Ya Mas Febi, tadi kita sudah jelaskan temanya copywriting is marketing, ya. Copywriting is marketing. Nah, sebenarnya apa sih kira-kira copywriting itu apa, Mas? Copywriting itu, saya sebagai copywriter punya definisi sendiri sih. Kalau copywriting itu bisa dibilang salah satu tulisan. Kalau kita jabarin itu copywriting itu, writing itu menulis, copy itu iklan. Jadi kalau orang umum taunya copywriting itu kata-kata yang ditulis untuk menulis iklan sebuah brand produk. Nah kalau saya sendiri, copywriting itu kata-kata yang dirangkai untuk mewakilkan sebuah brand, bukan cuma produknya. Jadi bukan cuma hard selling, di situ juga ada soft sellingnya gitu. Oh, aduh. Kayaknya berat nih pembahasannya. Terus pentingnya apa gitu? Copywriting ini punya peran apa gitu ya di dunia penjualan gitu ya? Oh gitu. Ya. Pentingnya copywriting ini sih kalau buat saya, di brand itu kan ada 3 Pak. Ada key visual, ada key tone, sama key word. Nah, copywriting ini termasuk yang keyword-nya. Dia dari penulisan slogan untuk kalimat-kalimat campaign, itu penting. Karena gimana pentingnya copywriting, balik lagi kayak tadi tuh saya bilang, copywriting ini mewakilkan brand. Jadi citra brand bukan cuma dari visualnya, bukan cuma dari warna produknya, tapi kata-kata yang kita sampaikan ke target pasar kita tuh itu juga penting buat mereka tuh nyampe gitu Pak, dapat banget value yang mau kita sampaikan ke audiens gitu. Oh iya. Jadi disinilah pentingnya ya copywriting itu agar supaya konsumen itu berasa gitu ya. Berasa deket banget sama kita gitu. Nyampe banget value yang kita mau sampaikan tuh apa sih? Kita mau nyampein value elegan kah? Value produk kita tuh paling murah kah? Itu biar nyampe ke audiens. Oh, di situ itunya ya. Core-nya ada di situ ya, gitu ya. Nah, terus sebenarnya media copywriting-nya itu ada apa aja tuh? Medianya berupa apa? Medianya banyak banget sih Pak. Kalau sekarang itu kan ada sosial media, ada lagi blog, terus ada YouTube, voice over juga teksnya termasuk copywriting juga gitu. Jadi banyak banget. Nah, media ini nyesuain kita tuh goals-nya apa ke audiens, mau ningkatin awareness kah, mau ningkatin retention kah, atau acquisition, itu kita sesuaiin sama medianya. Kalau untuk brandingnya sendiri gitu ya, seberapa penting nih copywriting ini? Penting. Kalau di kalau di ilmu pemasaran itu kan bagaimana kita itu menarik konsumen, agar konsumen itu loyal dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah ini seberapa penting sama si copywriting ini itu hanya untuk di awal atau dia ada partnya? Copywriting ini ada bagian-bagiannya Pak. Ya saya tadi bilang beda media, beda tulisan, gitu kan. Terus kalau kita kenal kan ada yang namanya customer journey gitu Pak. Ada awareness, ada acquisition, ada retention gitu. Nah itu juga beda-beda gitu. Jadi pentingnya kita susun copywriter yang pertama tadi supaya value yang kita mau sampaikan ke audiens itu jelas. Terus juga kita tahu nih goals-nya, kita mau
ningkatin awareness produk kita atau mau ningkatin mau mau supaya audiens itu kita beli, mengakuisisi atau mempertahankan pelanggan yang udah ada gitu. Pentingnya gitu sih. Waduh. Jadi merupakan suatu kunci juga nih ya untuk kesuksesan gitu. Nah, Mas Feby sendiri itu dulunya memang belajar sendiri, autodidak atau memang ada sekolahnya sih copywriting ini? Copywriting ada kursusnya. Ada kursusnya. Ada kursusnya. Tapi sekolah resminya enggak ada. Mungkin masuknya di komunikasi kali ya. Oh, di komunikasi. Kalau saya sendiri kan memang basicnya nulis, Pak. Oh. Basicnya nulis, terus saya juga demen marketing. Saya suka marketing. Ya, saya interestnya di copywriting gitu. Oh, jadi terjunlah ke situ ya? Ke situ. Jadi memang tadinya nggak punya rencana gitu ya? Nggak punya rencana karena saya interestnya di bisnis, saya bingung nih. Saya nulis apa nih gitu. Saya nulis buat apa? Kayak tapi saya interest di bisnis, saya suka bikin konten-konten tentang bisnis-bisnis gitu. Ya udah saya terjun jadi copywriter. Nah, kalau kita berbicara tentang copywriting, berarti kan ada step-stepnya nih, ya kan? Ada langkahnya. Bagaimana kita awal memulai, terus apa yang kita perlukan, gitu ya. Terus biasanya kan pasti Mas Feby suka pakai aplikasi apa gitu ya untuk mendukung dan lain sebagainya. Gimana? Kalau langkah-langkahnya yang paling penting itu dari copywriting itu, langkah pertama tuh research audience, Pak. Research audience? Research audience. Jadi, fungsinya adalah untuk kenal banget nih. Kenal banget sama audiens kita. Jadi kita kenalin dia 3M. Masalah, motivasi, mimpi. Jadi kenalin audiens kita tuh dari 3 hal itu. Masalahnya mereka apa, motivasinya mereka ketika kenapa mereka harus beli produk kita, dan mimpinya mereka setelah pakai produk kita tuh apa. Nah, itu. Yang selanjutnya, pilih medianya. Audiens kita tuh ngumpulnya di mana gitu. Apakah di YouTube, apakah di Facebook, apakah di Instagram, apakah di jalanan. Kalau di jalan kita bisa pakai billboard gitu. Marketing outdoor gitu kan. Nah, pilih medianya. Kalau habis itu tentuin goals-nya. Goals-nya ya balik lagi tadi, mau bikin orang aware kah sama produk kita? Mau bikin orang dibilang ada awareness, mau awareness. Soalnya kan kalau awareness nggak mungkin pakai ayo beli sekarang gitu. Terus itu kita salah satu contoh katanya gitu ya. Terhadap awareness-nya gitu ya. Biar orang tuh tahu dulu nih, ada loh bisnis ini yang menyelesaikan masalah ini gitu. Perbedaannya itu tentu pentingnya juga supaya orang tuh merasa beda dari brand kita tuh dirasa beda sama brand yang lain walaupun produknya sama. Jadi bagaimana tulisan-tulisan para copywriter ini membawa konsumen gitu ya, agar mereka punya pengalaman baru gitu ya. Pengalaman baru terhadap produk yang akan dibelinya gitu ya. Wah, luar biasa nih Mas Feby ya. Jadi kalau kita dulu nih seringnya gitu ya, itu kalau sudah terjun di dunia itu, kadang-kadang kita suka ke bawah mimpi gitu ya. Iya, benar. Ke bawah mimpi. Benar. Lalu di mimpinya pun itu kadang-kadang kita melakukan hal yang apa tadi kita belum tercapai atau belum terselesaikan. Ada nggak Mas seperti itu? Ada sih kalau sampai ke bawah mimpi, kayak pekerja yang paling susah itu tahapnya tadi yang benar-benar riset audiens gitu, Pak. Kita harus benar-benar relate banget sama audiens. Itu banyak banget caranya sampai saya tuh lamanya di situnya gitu. Karena kalau udah ketemu audiensnya tuh sifatnya gini, kebiasaannya gini tuh, pemilihan kata-katanya tuh gampang. Pemilihan katanya, gaya bahasanya, bahkan sampai fontnya juga. Font itu mempengaruhi? Mempengaruhi, Pak. Gak mungkin kan produk kecantikan kita pakai font yang besar-besar gitu. Iya, pakai font juga yang cantik juga. Pokoknya sampai ke situ sih ya, yang paling berat banget pas riset audiens itu. Nah, cara research audiensnya seperti apa, Mas Feby? Kalau riset audiens bisa lewat bisa langsung terjun ke lapangan, tanya-tanya. Terus juga kita bisa riset kompetitor yang di sosial medianya tuh biasanya engagement-nya udah tinggi nih, udah banyak komennya. Itu biasanya audiens tuh
nongol di situ tuh. Apa sih mereka maunya gitu loh. Iya, iya. Ketahuan apa sih mereka maunya, masalahnya mereka tuh apa sih, kayak gitu sih biasanya. Nah, Dan Mas Febi sendiri itu terjun di situ udah berapa lama sih? Bener? udah 3 tahun, sekitar 3 tahun. Ya? Iya. Waduh, luar biasa gitu. Pantas udah dipakai Bukalapak dan lain Aduh, alhamdulillah. gitu. Nah, Mas Febi sendiri, saya minta pendapat ini. Kira-kira kalau teman-teman kita di mahasiswa di IPK itu ingin belajar tentang copywriter gitu segala macam, kan pasti bertanya apa sih yang akan saya dapatkan dari situ gitu ya. Iya, iya. Mas Febi sendiri sebenarnya kalau menjadi seorang copywriter itu menjanjikan nggak sih? Untuk sekarang menjanjikan sih, Pak. Oke, teman-teman, kita lanjut saja. Kita bisa lihat saking mudahnya akses sosial media, brand-brand baru banyak bermunculan. Nah, semua aspek marketing kreatif tuh dibutuhin banget, dari fotografi, advertising, ad spesialis, sosial media spesialis, copywriter. Copywriter tuh kalau zaman dulu mungkin di billboard aja, terus di koran. Kalau sekarang udah sampai caption Instagram, heading buat thumbnail buat di YouTube, itu dibutuhin banget karena peningkatan brand itu makin banyak banget gitu loh. Penggunanya makin banyak ya? Penggunanya makin banyak, demand-nya makin banyak banget gitu. Kayak gitu sih. Terus juga kalau misalkan emang berminat di copywriting, ya pertama harus interest dulu di dunia bisnis gitu. Sih. Terus nggak menutup diri untuk kita kenal sama orang banyak, karena kan poinnya adalah kita kenal sama audiens gitu secara kuat gitu loh, supaya kita bisa relate sama apa yang kita tulis sama mereka gitu sih. Ya artinya copywriter menjanjikan banget tuh. Menjanjikan. Tapi kalau bisa tetap punya added value-nya. Ya. Karena kan copywriting banyak pengaplikasiannya kan. Ya, betul. Di artikel, Ya. di desain, di desain campaign. Kalau artikel harus bisa SEO, jadi benar-benar harus nggak cuma bisa nulis aja sih, gitu. Nggak menutup diri untuk yang penting nulis aja gitu. Enggak sih, harus terbuka sama ilmu-ilmu yang lain juga. Ada sesuatu yang harus penting dipelajari gitu ya di copywriter. Jadi misalkan katakanlah contohnya bagaimana sih kita melihat ya atau mencari keywordnya, keyword produknya gitu kan ya, agar supaya tulisan-tulisan kita itu kan nyambung dengan itu kan gitu ya. Nah, kira-kira gimana tuh Mas Febi? Kalau untuk pencarian keyword sih, kalau selama ini saya pakai itu masih banyak banget. Kita bisa pakai platform-platform yang ada di internet ya untuk misalkan kita jual produknya hijab, kita cari search kata hijab itu banyak, nanti hijab cantik kah, atau hijab nyaman, atau hijab praktis, itu kita nanti bakalan temuin kayak gitu sih. Dan kata-kata itu nanti yang kita pakai buat SEO untuk penulisan copywriting di artikel kayak gitu. Banyak banget sih yang bisa kita pakai. Banyak ya di situ ya. Jadi artinya luas lah ya di copywriter. Nggak usah research juga, kadang ada bahasa-bahasa baru yang kita dengar di internet kan, itu kita bisa pakai juga. Terkait karena ini copywriter ini adalah ciptaan gitu ya, ciptaan seseorang gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ada nggak kasus-kasus yang saat ini itu dia bilang lo pakai hak gue gitu, atau ini hak-hakinya sebenarnya udah saya punya segala macam, ada nggak yang saat ini? Mungkin kalau sampai penulisan haki gitu saya kurang tahu sih Pak ya. Kalau slogan, mungkin ada yang sampai copywriter tuh saking mungkin mereka mentoknya tuh sampai melanggar etika bisnis. Misalkan tulisannya menjatuhkan brand lain gitu. Kayak jangan pakai brand ini gitu. Ada tuh kan. Kita suka lihat di TV atau lihat di Instagram gitu kan. Kayak gitu sih, mungkin itu yang tidak diperbolehkan gitu. Untuk kasus-kasus copywriting, untuk mungkin kayak gitu sih. Berarti masih tetap ada batasan-batasan dan lain sebagainya. Harus ada batasannya. Kita boleh ciptain diferensiasi tapi jangan sampai nyenggol gitu. Kayak gitu sih. Asosiasinya memang ada. Asosiasi penulis copywriter dan lain sebagainya gitu ada? Asosiasinya ada Pak. Masuknya di marketing kreatif tetap. Oke Mas Febi, kalau boleh tahu
suka dukanya jadi copywriter apa sih? Suka dukanya paling ini sih. Kalau kan saya kerja di agensi gitu kan. Terus apa namanya? Ya kita nulis sesuai langkah-langkah yang kita tahu, yang kita biasa terapin gitu kan. Tapi tulisan itu kan kita tetap serahin ke klien kita. Kadang apa yang kita udah kerjain ternyata nggak sesuai apa yang diinginkan klien, misalnya kayak gitu. Atau ternyata tulisan yang kita udah buat itu ternyata tidak apa ya paling pasti pernah lah ngerasain yang namanya nggak goals gitu. Kita berharap tulisan kita mencapai impression segini, dapetin feedback kayak gini, ternyata nggak sampai. Kayak gitu sering banget sih masih. Kayak gitu paling yang kok udah berat-berat banget kita research-nya, kita nentuin medianya, ternyata nggak work gitu. Itu beberapa untuk pelajaran kita untuk biar lebih bagus lagi sih. Kayak gitu. Ya, namanya juga pelanggan. Ya. Pelanggan kan Namanya. pasti harus dijaga. Nih Gitu, kalau ya. produk sendiri kan mah nggak usah pakai proof. Iya. Nah, lalu Mas Feby itu kasih tips ke teman-teman dong. Gimana sih supaya bisa menimbulkan ide gitu kan? Kan karena nggak mungkin kita kan hanya berpatokan aja nih, ya kan terhadap yang kita browsing dan lain sebagainya. Tapi kan kadang-kadang diperlukan ide-ide segar gitu ya untuk apa suatu produk dan lain sebagainya di dalam copywriter ini. Gimana cara Mas Feby menciptakan ide-ide tersebut? Untuk dapetin ide jangan males sih Pak kalau saya. Jangan nutup diri gitu loh. Aktif di terhadap tren-tren yang udah ada gitu, adaptif gitu. Jangan nutup diri, gue nggak pakai Instagram nih, gue nggak pakai, ya susah gitu. Terus jangan berhenti buat apa namanya ngobrol sama orang, kita harus dituang terus. Karena makin banyak insight, makin banyak referensi juga kan. Terus ketika nentuin ide juga kita nggak sendirian, tapi brainstorming bareng teman-teman juga. Gitu. Goalsnya apa bareng-bareng supaya dapetin apa namanya visual produk yang nantinya bisa sesuai sama harapan kita. Gitu. Jadi jangan nutup diri deh. Iya. Jangan terlalu edgy untuk kalau kata anak Jaksel tuh edgy gitu. Jangan terlalu edgy untuk apa nutup diri kayak gue nggak pakai Instagram, gue nggak pakai ini, gue nggak pakai ini. Jangan kayak gitu sih, maksudnya kalau emang udah terjun di dunia kreatif, di dunia yang harus ada ide hampir setiap hari tuh emang perlu banget untuk membuka kepala kita tuh atas apa namanya apapun yang ada kan cepat banget tuh sekarang tuh. Tiba-tiba viral ini, tiba-tiba habit audience berubah gitu. Itu harus dibuka banget. Kita tidak boleh membatasi diri. Jangan membatasi diri Ya. Apapun kita terima aja gitu. Ya, tetap harus bisa filter sih. Betul. Nanti filternya ada di kita. Filternya ada di kita. Tapi semua input, masukan dan lain sebagainya kan kadang-kadang ide itu ada yang ide biasa-biasa saja, ada yang out of the box, ada yang memang ide gila gitu ya kan. Nah, ide gila ini justru yang apa ditunggu-tunggu gitu ya dalam tanda kutip lah ya, ide gilanya itu positif gitu ya. Nah, kan jadi kalau saya bisa garis bawahi bahwa ada kali ya perlu me time gitu ya. Kok perlu? Perlu. Karena mungkin kalau saya lihat dari ceritanya Mas Feby itu kan berarti kita fokus gitu ya. Fokus terus butuh healing gitu kan. Butuh healing ya. Butuh healing ya gitu ya. Waduh, luar biasa nih Mas Feby ini. Nah, coba dong Mas Feby nanti saya minta apa namanya kreatif idenya gitu ya. Nanti bisa di-share ke teman-teman di audiensnya podcast 57 gitu ya, agar supaya nanti bisa ya siapa tahu nanti Mas Feby jadi mentornya mereka nanti ya. Nanti kita bikin inkubator bisnis khusus untuk copywriter, kan nggak ada salahnya juga. Gitu kan? Ya kan? Nah, jadi nanti teman-teman kita tidak membatasi bahwa Anda itu hanya di komunikasi, ya, Anda itu hanya di manajemen. Seorang akuntansi pun, ya nggak, teman-teman di akuntansi pun mau menjadi copywriter nggak ada salahnya kan gitu. Bisa kan? Bisa banget. Anak itu kan kelihatan dari sifatnya yang
ternyata dia extrovert gitu kan, butuh diwadahi mungkin. Nah, itu. Nah, ya itu justru itu kita udah beberapa kali kumpul-kumpul Mas Febi ya. Ada himpunan pengusaha mahasiswa gitu ya, IBK 57 gitu, yang nanti kita akan grab nih. Jadi di situ juga ada tim kita nih, Vinka, ya kan? Vinka dan Winda dan teman-teman itu kan ada di situ juga tuh. Jadi mungkin copywriternya itu nanti Mas Febi, ya kan? Yang aplikatornya itu Vinka dan teman-teman gitu kan? Oh, itu kan bisa jadi gitu. Jadi kita sudah punya tim baru lagi nih, gitu kan ya? Tim baru lagi. Jadi apa yang Mas Febi bilang itu benar sebenarnya. Dari kita harus open minded gitu kan, harus membuka diri ya kan, harus membuka wawasan dan lain sebagainya agar tercipta source baru. Betul ya? Betul. Gitu. Jadi dari yang komunitas kita satu ini aja nanti masuk yang lain dengan punya basic sendiri, keahlian sendiri, maka akan jadi timbul lagi satu buka persepsi baru lagi. Punya persepsi baru lagi. Jadi copywriternya kepake terus gitu ya. Gitu ya. Sama sih kalau nulis juga nggak terpaku sama ya udah gaya gue aja tulisannya, gue nggak mau. Ya kita harus tetap nyesuaiin audiens tuh sama ya lihat kompetitor juga. Nggak benar-benar bukan sendiri. Memang sudah banyak ya. Di kita itu kompetitornya luar biasa, persaingannya luar biasa untuk copywriting. Untuk copywriting, untuk yang sebagai penulis aja sih mungkin belum terlalu aware Pak orangnya. Cuman sekarang kan bisnis di sosial media itu kan butuh banyak banget sisi dari tulisan gitu Pak. Kayak Instagram Story, caption, itu beberapa profesi disatukan sebagai copywriter. Kayak gitu. Jadi misalkan dia content creator, tapi disuruh nulis caption juga, ya harus punya basic copywriting. Sebenarnya copywriting itu basic sih. Basic apa ya? Basic nyari ide juga, basic untuk mendapatkan gaya komunikasi yang jelas juga kan. Komunikasi dari brand itu gak cuma dari tulisan, juga ada dari voice over, ada dari visualnya, gitu kan. Jadi ya sama sih, jadi copywriter tuh dasarnya tuh orang harus bisa gitu kalau udah mau masuk ke dunia kreatif. Maka temanya itu adalah yang tadi kita sebut gitu ya, copywriting is marketing gitu ya. Jadi mikirin market banget gitu. Betul, mikirin pasar banget, mana yang kita mau grab gitu ya. Iya. Mana yang kita mau jadikan bahan segala macam gitu ya. Bangsa kita nih gitu kan. Kita mau pakai kata apa nih, kata yang powerful, kata-kata yang word banget. Itu benar-benar marketing banget. Iya. Wah, luar biasa nih ya. Jadi kalau ya itu Mas, kalau di copywriter ini ya, copywriting ini artinya ini bisa sebagai landasan atau bisa sebagai kekuatan untuk ngebangun UMKM ini naik kelas. Bisa banget. Misalkan ngebonding audiens itu banyak banget Pak ya. Contoh kayak misalkan kita yang jualan makanan-makanan ringan, ya, itu kita tulis di WhatsApp, gitu kan, ready, open, pre-order, misalkan kritik apa, misalkan kayak produk-produk yang punya IB ini. Itu kalau kita tahu basic copywriter kan lebih cepat ngebonding gitu Pak. Terus kita bikin Instastory, kita bikin ini. Secara pribadi kalau yang punya bisnis terus paham juga basicnya copywriting, itu akan jauh lebih baik sih. Mudah ngebonding nge-grab audiensnya mereka gitu. Jadi nggak cuma kayak open PO, kritik ini, tanggal ini. Orang nggak. Jadi copywriting itu kan tugasnya kayak nggak aware gitu ya, nggak aware terhadap itu jadi. Dan juga nggak kayak kita nulis, tapi orang tuh ngerasain rasanya gitu. Kalau belum nyobain, tapi kita nulis doang, udah ngerasain rasanya, udah ngerasain kayak ini solusi buat gue nih gitu. Kayak gitu doang kan orang nggak aware. Soalnya banyak yang jualan kayak gitu juga. UMKM itu kan kita tahu, UMKM itu kan beda dengan industri menengah,
industri besar, jadi UMKM kan mainnya kadang-kadang di mikro, gitu ya, di mikro atau ultra mikro dan lain sebagainya. Nah, mereka sebenarnya mampu nggak sih mengadaptasi copywriter ini ke dalam usahanya mereka? Karena kan tahu sendiri, Mas. Artinya gini, yang jadi pertanyaannya, copywriter itu mahal nggak sih? Karya copywriting itu kalau diterapkan di UMKM itu mahal nggak sih? Yang mahal balik lagi sih idenya. Idenya teman. Tapi kalau UMKM, kan ketika kita mulai bisnis itu, kita percaya kalau produk kita tuh lebih baik dari produk yang lain gitu. Yeah. Kita percaya produk kita tuh lebih enak dari produk sebelah misalnya gitu. Yeah. Nah, apa sih faktor-faktor yang bikin kita sendiri sebagai owner tuh bilang produk ini tuh enak? Nah, kita catat itu dirangkai buat jadi kata-kata sih, bisa kayak gitu sebenarnya. Nggak harus yang gimana-gimana. Jadi minimal yang bikin kita percaya dulu sama produk kita itu bisa kita sampaikan ke audiens supaya audiens itu sepemikiran sama kita gitu. Nah, itu tinggal gaya penulisannya aja gimana gitu. Kayak gitu sebenarnya gaya penulisan sih banyak banget, cuman goals dari penyampaiannya itu yang yang penting gitu. Berasa nggak sih ini di konsumen gitu ya? Kita tinggal tricky pedes. Ya. Pedes itu pedes yang gimana, kita mau nyampein pedes yang gimana gitu. Misalnya kita kayak saya pernah waktu saya di Bukalapak saya bawa satu studi kasus gitu. Misalnya kita jualan sendal jepit kuat gitu misalnya. Gimana nih supaya kita orang tuh tahu nih tanpa pakai kata kuat, orang tahu nih sendal jepit kuat gitu. Nah, sendal jepit itu kan biasanya dipakai sama perempuan, kalau saya waktu itu gitu. Perempuan ini ketika dia pakai sendal jepit adalah ketika mereka jalan keluar rumah tuh sedikit pakai motor, atau pakai motor gitu kan. Nah, mereka itu kalau naik motor itu biasanya nyeret kan kalau perempuan, seret gitu. Itu yang bikin sendal mereka tuh tipis. Nah, kita mau bilang sendal kita tuh kuat gitu. Itu nggak harus ganti terus. Nah, cewek itu sukanya naik motor, jalan-jalan sore-sore, jajan, pakai sendal jepit, biasanya jadinya seblak gitu kan. Keyword-keyword yang saya pilih gitu. Nah, kita bisa tulis kayak sendal ini jajan seblak sampai Amerika udah tipis kayak gitu misalnya. Jadi, menyambungkan antara kekuatan arti kuat dari sendal itu sama industri yang ada gitu sih. Iya, jajan seblak sampai Amerika udah takut tipis gitu. Kan udah kayak gitu udah melambangin kayak wah. Sendalnya kuat banget. Ya gitu. Wah, tertarik ya. Makin seru obrolannya itu. Tapi sayang waktu kita sudah terbatas gitu ya. Mas Febi, kasih dong semangat buat teman-teman kita di sahabat podcast 57 nih ya, agar mereka terus berkarya ya. Kalau mau jadi copywriter ya, bisa gabung nanti di inkubator gitu ya, di inkubator bisnis CBK 57. Kira-kira apa Mas yang mau dikasihkan ke teman-teman? Silakan Mas Febi. Quotes dari saya, ini saya pernah bikin sendiri. Jangan lupa mendengar hari ini karena siapa tahu ada yang bisa merubah kita hari itu. Wede. Podcast ini juga. Gitu ya. Iya. Jadi terus ya. Terus mendengar. Gitu. Jangan pernah tutup kuping ya. Jangan pernah tutup kuping. Jangan pernah merasa cukup. Keren Mas Febi. Oke, terima kasih Mas Febi. Selamat berkarya. Selamat menyelesaikan studinya di IBK gitu ya. Mudah-mudahan Mas Febi nanti bisa berkontribusi sama teman-teman kita yang ada di Sobat Podcast 57 ya. Terutama untuk teman-teman mahasiswa kita yang ada di sini. Mudah-mudahan mereka tertarik dan bisa bisa lebih kreatif gitu ya. Karena kan kreativitas itu ukurannya itu luas. Gitu kan, setiap orang pasti punya, sebenarnya dasarnya punya, tinggal dasarnya manusia itu dikasih daya kreativitas dan inovasi itu pasti dikasih, tinggal dicolek aja sebenarnya, ya kan, itu dicolek, ya timbul itu segala macam. Sekali lagi thank you Mas Febi, terima kasih sudah datang di podcast 57, sukses selalu, salam kompeten.